adik-adik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bertemu lagi untuk memulai acara sekolah minggu di Gereja Kerasulan Pusaka, walaupun masih secara online. Nah, untuk memulai acara ibadah ini, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi, Bapa. Baik adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami memuji Tuhan, kami pun akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi sumber kehidupan kami yang akan terus bertumbuh dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, ibadah ini dari mulai pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ibadah kami pagi ini. Amin. Baik adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan. Kakak undang, bangkit berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah.
kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan alat tulis kita, siapkan Alkitab, terlebih siapkan hati kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf, silakan. Terima kasih Bu Yuli. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Yusuf di Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, Kakak harap adik-adik tetap sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah ini. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami kembali dapat beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik,
masih ingat cerita minggu yang lalu? Ayo, ceritanya tentang siapa ya? Coba adik-adik ingat lagi. Ya, ceritanya tentang Yusuf. Bukan Kak Yusuf yang ini ya. Tapi Yusuf yang dapat menafsirkan mimpi. Mimpi juru roti dan juru minum Raja Fir'aun. Bahkan Yusuf juga bisa menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Nah, cerita hari ini masih tentang Yusuf, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 42, 43, 44, dan 45. Wah, panjang sekali ya. Banyak lagi. Tapi tenang. Adik-adik membacanya nanti aja ya. Kalau sekarang adik-adik mendengarkan saja kakak bercerita. Oke, siap? Nah, kakak akan bercerita. Pada waktu itu, di seluruh Mesir sedang dilanda kelaparan hebat. Dan ternyata kelaparan itu terjadi juga di seluruh dunia, termasuk di Kanaan. Nah, karena persediaan makanan sudah menipis, Yakub, bapaknya Yusuf, mendengar kalau di Mesir ada banyak makanan yang melimpah dan bisa dibeli. Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membeli makanan ke Mesir. Maka berangkatlah 10 anak-anak Yakub ke Mesir. Hanya Benyamin yang tinggal tidak ikut pergi. Di Mesir, Yusuf sudah menjadi perdana menteri. Dia sudah berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah. Nah, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia pun langsung mengenali mereka. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Yusuf pura-pura tidak mengenali mereka. Nah, Yusuf menegur mereka dengan membentak. Hei kalian! Siapa kalian? Untuk apa kalian kesini? Pasti kalian pengintai dan mau mencuri makanan. Saudara-saudara Yusuf sangat ketakutan. Mereka sujud dan menyembah Yusuf. Tidak, tuanku. Kami ini bukan pengintai. Kami datang untuk membeli makanan. Bohong, kata Yusuf. Pasti kalian pengintai. Saat itu, teringatlah Yusuf akan mimpi yang dahulu pernah diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sambil ketakutan, mereka menjelaskan bahwa mereka berasal dari Kanaan. Mereka masih punya ayah yang sudah tua dan adik yang bungsu. Dan mereka datang ke Mesir mau membeli makanan. Karena di Kanaan terjadi juga kelaparan yang hebat. Si Yusuf pura-pura tidak percaya. Saudara-saudaranya ditahan sampai 3 hari lamanya. Setelah itu, Yusuf menyediakan gandum dan makanan untuk dibawa pulang oleh saudara-saudaranya. Tapi satu orang tidak boleh ikut pulang, yaitu Simeon. Sebagai jaminan, kalau mereka kembali, mereka harus membawa adiknya Benyamin untuk ikut serta. Di tengah perjalanan,
mereka membuka karungnya, karung gandum. Mereka kaget. Hah! Ternyata di dalam karung itu ada uang yang untuk membeli gandum. Uangnya dikembalikan sebanyak harga gandum itu. Sesampainya di rumah, diceritakanlah kepada bapaknya Yakub tentang apa yang terjadi. Singkat cerita, persediaan makanan mereka kembali hampir habis. Lalu Yakub menyuruh lagi anak-anaknya membeli makanan di Mesir dengan membawa uang 2 kali lipat sebagai pengganti yang pertama. Tapi anak-anak Yakub tidak mau pergi kalau Benyamin tidak ikut, karena mereka sudah diwanti-wanti oleh Yusuf. Kalau Benyamin tidak ikut, mereka tidak boleh membeli makanan. Dengan berat hati, Yakub membolehkan Benyamin ikut. Ya sudahlah, kalau aku harus turun ke dunia orang mati dengan bersedih, ya sudahlah. Akhirnya Yakub memperbolehkan Benyamin ikut. Sesampainya di Mesir, mereka langsung diundang ke rumah Yusuf. Di sana, mereka dihidangkan makanan yang enak-enak. Wow! Masing-masing mendapatkan makanannya. Tetapi kepada Benyamin diberikan 5 kali. 5 kali. Ini 10. 5 kali lebih banyak. Simeon juga turut hadir di sana. Dia sudah dilepaskan dari tahanan. Keesokan harinya, Yusuf menyuruh pengawalnya untuk mengisi karung-karung saudaranya dengan gandum dan menaruh uang, serta menaruh piala perak atau cawan perak yang biasa dipakai minum oleh Yusuf ke dalam karung kepunyaan Benyamin. Akhirnya mereka pergi dengan sukacita. Baru saja mereka keluar dari kota itu, Yusuf menyuruh orang mengejar mereka. Karung mereka diperiksa satu persatu. Dari yang paling tua, anak pertama Ruben, sampai kepada yang bungsu, yaitu Benyamin. Nah, pada saat karung Benyamin diperiksa, dibuka karungnya, ternyata di dalam karung kepunyaan Benyamin, ketika dibuka karungnya, di sana terdapat piala atau cawan perak yang biasa dipakai minum oleh Yusuf. Hah? Pengawal-pengawalnya langsung menuduh, Benyamin, kamu mencuri. Kamu harus dihukum. Lalu semua saudara-saudaranya panik. Tidak, tuanku, biarkan kami saja yang jadi budak. Jangan Benyamin. Biarkan saya saja yang menggantikan. Tetapi pengawal Yusuf bersikukuh. Tidak. Yang lain boleh pulang. Sementara Benyamin harus dihukum. Silakan. Maka sedihlah semua saudara-saudaranya. Mereka sujud dan menyembah Yusuf mohon ampun. Melihat hal itu, hati Yusuf tidak tahan lagi. Kemudian dia menangis. Dan dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, adik mereka yang dahulu dijual. Yusuf berkata, jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah lah menyuruh aku mendahului kamu. Jemputlah bapa dan seluruh keluarga untuk tinggal di Mesir. Aku akan menjamin kehidupan kalian. Nah, adik-adik, dari cerita Yusuf dan saudara-saudaranya,
kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun mereka sudah berbuat jahat kepada dia. Yang kedua, Yusuf juga mau mengampuni saudara-saudaranya dan tidak dendam kepada mereka. Yang ketiga, bagaimanapun perlakuan orang lain kepada kita, kita harus mengampuni dan tetap mengasihi mereka. Karena percayalah bahwa itu semua rencana Tuhan Allah untuk membentuk dan mengajar kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekian cerita firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat buat adik-adik. Sampai jumpa minggu depan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Tuhan tolong kami untuk kami tetap mengasihi orang lain, bagaimanapun perlakuan orang lain kepada kami. Beri kami kekuatan, Roh-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Yuli. Silakan. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Pak Yusuf untuk firman Tuhannya. Nah, saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini. Berkati kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan sertai dan berkati kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga persembahan kami untuk persembahan di dalam gereja kami, terutama di sekolah minggu. Biarlah Tuhan semakin memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Sudah mengikuti ibadah minggu ini, kembali kita akan mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.